Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada berkat Tuhan, kelimpahan yang telah Tuhan nyata berikan kepada kita. Pada saat ini kita meneruskan firman Tuhan, renungan harian kita, agar kita masing-masing akan diperkuatkan oleh Tuhan melalui iman dan juga kepercayaan kita kepada Dia. Pada saat ini saudara-saudara, sebelum kita akan mendengar sebuah pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa bersama-sama pada saat ini. Memberkati kami, melindungi kami, mengampuni kami, agar kami layak di hadirat Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini kami faham, kami dengar dengan baik, dan kami lakukan ini sesuai seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak sudah memberikan akal pikiran yang bijak kepada kami, sehingga kami dapat menerima dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita berjudul Israel Baru. Dan ayat renungan di dalam Matius 4 ayat 1 dan 2 mengatakan seperti ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Sebuah kisah yang sangat menarik pada saat ini. Iblis yang coba-coba untuk menggoda, ataupun iblis yang coba-coba untuk dekat-dekat kepada Tuhan, agar pada Yesus, agar dia mau melakukan banyak-banyak kesalahan. Tetapi kita sama-sama pelajari. Sama seperti anak-anak Israel menghabiskan 40 tahun di padang gurun setelah baptisan. Mereka di Laut Merah, Yesus sekarang pergi ke padang gurun yang sama selama 40 hari untuk berhadapan dengan godaan yang sama seperti yang telah dihadapi oleh para leluhur-leluhurnya dan dalam perjalanan mereka ke tanah yang dijanjikan. Nah, orang-orang Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Dan juga Yesus 40 hari dia berpuasa. Bezanya cuma tahun dan juga hari, tetapi tetap juga dalam keadaan yang sangat lama. Jadi kita saudara-saudara, dikatakan Yesus berpuasa di sini, dia berpuasa dengan sepenuhnya, tanpa makan, tanpa minum, dia terus berpuasa. Saudara-saudara, godaan Yesus yang pertama berkenaan dengan isu selera. Godaan yang sama yang telah mengalahkan ibu bapa pertama kita dan anak-anak Israel di padang gurun. Daripada membenarkan kelaparan mengarahkan tindakannya, Yesus bergantung pada firman yang sama yang telah diberikan kepada Israel di padang gurun. Nah, apa yang dikatakan? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, dikatakan, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Dan kita boleh lihat dalam Ulangan 8 ayat 3. Dan message daripada Matius di sini adalah jelas. Walaupun para bapak sebagai Israel pertama yang telah diberikan hukum dan janji daripada Tuhan untuk memelihara mereka daripada kejahatan, namun mereka sering menunjukkan ketidakpercayaan mereka dan merungut tentang makanan dan banyak lagi perkara lain. Dan saudara-saudara, kita lihat di sini makanan berpengaruh bagi kehidupan seorang manusia. Seperti manusia pertama, ciptaan Tuhan, seorang perempuan tergoda untuk mengikuti kata-kata daripada si iblis. Dan begitu juga dengan si suami, terikut dengan godaan daripada makanan. Diberinya makanan daripada istri, dimakan begitu saja. Dan pada saat ini juga para bangsa-bangsa ataupun anak-anak Israel, mereka digoda juga melalui makanan, begitu juga Yesus. Dan saudara-saudara, pada saat ini, adakah kita ini berada dalam keadaan yang sama? Kita digoda melalui makanan-makanan yang haram. Bagaimana?
saudara-saudara. Dan dikatakan, akan tetapi sekarang Matius menggambarkan Yesus sebagai Israel yang baru, yang dengan godaan yang sama di padang gurun yang sama telah mengalahkan setan dengan firman yang sama yang para bapa telah gunakan dan ada yang tersedia untuk mereka. Saudara-saudara, walaupun Yesus mengikut jalan yang sama seperti para leluhur, namun dia sekarang menebusnya dan memperlihatkan bagaimana nenek moyang seharusnya telah berjalan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Paulus memahami ini sepenuhnya dan mengajar orang-orang Yahudi pada zamannya bahwa mereka tidak boleh bergantung pada pertalian biologi semata-mata dengan Abraham untuk diselamatkan. Jadi saudara-saudara, bangsa Israel di padang gurun mempunyai pertalian salasila yang sama, tetapi ketidakpercayaan mereka telah menyebabkan mereka gagal masuk ke tanah yang dijanjikan. Satu-satunya jalan penebusan sekarang terletak pada iman kepada Yesus yang merupakan Israel baru dan yang menawarkan kelahiran baru kepada mereka yang kelahiran pertamanya sangat tercemar dengan kejahatan. Jadi saudara-saudara, pada waktu ini kita diberitahu ikuti Israel baru. Siapa? Yaitu Yesus. Pada saat Yesus dicobai melalui makanan dan begitu banyak cobaan-cobaan yang lain yang iblis lakukan, apa yang terjadi kepada Yesus? Dia tidak terpengaruh dengan kata-kata daripada iblis. Apa yang dia lakukan adalah dia jawab daripada kata-kata iblis itu dengan firman Tuhan lagi. Ada tertulis katanya, itulah jawaban Yesus. Yang tertulis dalam firman Tuhan Alkitab, itulah jawaban daripada Yesus. Pada saat ini, jikalau ada iblis-iblis yang coba menggoda-goda saudara-saudara dan juga diri kita masing-masing, ingat saudara-saudara, kita katakan, ada tertulis dalam Alkitab bahwa ini adalah yang tidak baik, yang haram. Kita boleh katakan jadi jawab melalui kata iblis-iblis yang coba menggoda. Tidak kira siapapun iblis-iblis yang coba menggoda, yang dekat dengan kita, yang jauh dengan kita, yang ada di depan atau di belakang, kita jawab seperti apa yang Yesus katakan. Karena Yesus memberikan iman, kekuatan yang teguh kepada kita. Mari ikuti apa yang Yesus lakukan, mengatakan bahwa semuanya ada tertulis dalam firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini, renungan kita hari ini, membuka akal pikiran kita agar kita berpikir dengan baik bahwa Yesus dapat menahan daripada godaan daripada iblis. Kita juga boleh buat seperti itu. Karena Yesus pada saat berada di dunia, dia seorang manusia. Dan kita juga saat ini seorang manusia. Pasti kita juga dapat menghalang daripada godaan iblis tersebut. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa berterima kasih Engkau memberikan kepada kami nasihat, kekuatan, kesanggupan untuk berhadapan dengan berbagai masalah, terutama sekali godaan-godaan iblis. Saat ini kami diperkuatkan, didengarkan firman-Mu bahwa Tuhan menyertai kami sehingga selama-lamanya. Dan kami percaya bahwa apabila kami tergoda oleh iblis, kami akan menjawab sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu ada tertulis dalam firman Tuhan, dan kami akan menang karena Tuhan Yesus membantu dalam kemenangan itu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.